Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Atikah, mahasiswa Akuntansi Syariah 2B, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, akan menjelaskan materi dengan mata kuliah pengantar ekonomi Islam tentang konsep harta dalam Islam. Pembahasan yang akan disampaikan yang pertama itu harta dalam perspektif ekonomi Islam. Bentuk dan jenis harta dalam Islam, harta, uang, dan modal dalam Islam, kedudukan dan fungsi harta dalam Islam, kepemilikan harta dalam Islam, dampak harta halal dan haram, serta konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam. Secara umum, harta merupakan kebutuhan inti dalam kehidupan manusia dan manusia tidak akan terpisah dengannya. Islam memandang keinginan manusia untuk memperoleh, memiliki, dan memanfaatkan harta sebagai sesuatu yang lazim. Harta diperoleh, dimiliki, dan dimanfaatkan untuk memenuhi hajat hidupnya, baik bersifat materi maupun non-materi. Manusia berusaha sesuai dengan naluri dan kecenderungan untuk mendapatkan harta. Al-Quran dalam berbagai ayat dan surah menguraikan persoalan harta ini dalam beragam bentuknya pula. Kebanyakan ayat-ayat yang mengandung lafaz al-mal berbicara dalam konteks hukum, baik dalam bentuk larangan-larangan maupun perintah-perintah dalam memperoleh maupun dalam mempergunakan harta tersebut. Harta dalam perspektif ekonomi Islam. Secara etimologis dalam bahasa Arab, kata harta diartikan dengan al-mal, yang berarti condong, cenderung, miring, atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi. Dan al-mal diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat. Menurut ulama kontemporer Wahbah al-Zuhaili mengemukakan bahwa secara etimologi harta adalah setiap yang dipunyai dan digenggam atau dikuasai manusia secara nyata, baik berupa benda maupun manfaat, seperti emas, perak, hewan, tumbuh-tumbuhan, atau manfaat barang seperti manfaat mengendarai, memakai, dan menempati. Harta juga diartikan sebagai segala sesuatu yang bernilai atau bermanfaat yang manusia cenderung untuk memanfaatkannya di waktu yang dibutuhkan. Maka dapat dikemukakan bahwa harta adalah suatu benda yang mempunyai nilai atau manfaat maupun nilai estetika yang jika memperolehnya atau memilikinya dibutuhkan asbab, daya, dan upaya. Secara terminologi, harta menurut istilah ahli fikih terbagi dalam dua pendapat. Yang pertama, harta menurut ulama Hanafiyah. Mazhab Hanafiyah mendefinisikan harta yaitu segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dapat dimanfaatkan. Menurut definisi ini, harta memiliki dua unsur. Yang pertama, harta yang dapat dikuasai dan dipelihara. Sesuatu yang tidak disimpan atau dipelihara secara nyata seperti ilmu, kesehatan, kecerdasan, udara, panas matahari tidak dapat dikatakan harta. Yang kedua, dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan. Segala sesuatu yang tidak bermanfaat seperti daging bangkai, makanan basi tidak dapat disebut sebagai harta. Harta menurut kebiasaan tidak diperhitungkan manusia, seperti satu biji gandum, setetes air, segenggam tanah. Semua itu tidak disebut sebagai harta, sebab terlalu sedikit sehingga zatnya tidak dapat dimanfaatkan, kecuali kalau disatukan dengan hal yang lain. Yang kedua, harta menurut jumhur fuqaha. Menurut jumhur atau mayoritas fuqaha, harta adalah segala sesuatu yang bernilai dan jika rusak, maka orang yang merusaknya mesti mengganti. Imam Az-Zarqashi dari ulama Syafi'iyah dalam kitab Al-Mantur fi Al-Qawaidal Syariah mendefinisikan mal sebagai apa-apa yang bermanfaat, yang bisa berupa barang atau benda atau juga bisa berupa manfaat. Salah satu perbedaan dari definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah dan jumhur ulama adalah tentang benda yang tidak dapat diraba seperti manfaat.
Ulama Hanafiyah memandang bahwa manfaat termasuk sesuatu yang dapat dimiliki, tetapi bukan harta. Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, manfaat termasuk harta, sebab yang penting adalah manfaatnya, bukan zatnya. Barang-barang yang sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia diantaranya memiliki ciri-ciri yaitu: satu, berwujud. Yang kedua, memiliki nilai dan manfaat yang dapat dirasakan saat digunakan. Yang ketiga, bila digunakan, nilai dan manfaat serta bendanya sendiri dapat berkurang atau bahkan habis. Pembahasan selanjutnya yaitu bentuk dan jenis harta dalam Islam. Dilihat secara kasat mata atau bahkan dirasakan oleh manusia, barang dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama barang bebas. Barang bebas adalah barang-barang yang tersedia dengan berlimpah dan setiap orang dapat memperolehnya dengan bebas, dengan cara yang terlampau mudah. Contohnya seperti udara, air, dan sebagian besar tempat di muka bumi ini. Yang kedua, barang ekonomi. Barang ekonomi adalah barang-barang yang penyediaannya relatif jarang atau langka. Untuk memperoleh barang-barang tersebut, orang terlebih dahulu berkorban atau berjuang, sedangkan yang dikorbankan itu pada umumnya barang ekonomi pula. Para fuqaha membagi harta kepada 10 pembagian, yaitu yang pertama, harta mutakawim dan ghair al-mutakawim. Harta mutakawim adalah harta setiap yang digenggam secara nyata dan dibolehkan oleh syara untuk memanfaatkannya sebagai akor atau bangunan atau benda-benda yang tidak bergerak. Yang kedua, harta ghair al-mutakawim, yaitu setiap sesuatu yang belum digenggam secara nyata atau sesuatu yang tidak dibolehkan secara syara untuk memanfaatkannya kecuali dalam kondisi terpaksa. Pembagian harta yang kedua yaitu mal mankul dan mal ghair mankul. Harta mankul ialah segala macam sesuatu yang dapat dipindahkan dan diubah dari satu tempat ke tempat yang lain, baik tetap pada bentuk dan keadaan semula ataupun berubah bentuk dan keadaannya dengan perpindahan dan perubahan tersebut. Yang kedua, harta ghair al-mankul atau al-aqor ialah segala sesuatu yang tetap yang tidak mungkin dipindahkan dan diubah posisinya dari satu tempat ke tempat yang lain menurut asalnya, seperti kebun, rumah, pabrik, sawah, dan lainnya. Pembagian harta yang ketiga yaitu mal misli dan mal kimi. Harta misli adalah harta yang memiliki persamaan atau kesetaraan di pasar, tidak ada perbedaan yang pada bagian-bagiannya atau kesatuannya, yaitu perbedaan atau kekurangan yang biasa terjadi dalam aktivitas ekonomi. Yang kedua, harta kimi. Harta kimi adalah harta yang tidak mempunyai persamaan di pasar, tetapi ada perbedaan menurut kebiasaan antara kesatuannya pada nilai, seperti binatang dan pohon. Yang keempat, mal istihlak dan mal istimal. Harta istihlak adalah harta yang tidak mungkin dinikmati manfaatnya kecuali dengan menghabiskan zatnya seperti makanan, minuman, kayu bakar, minyak tanah, perak, uang, dan sebagainya. Sedangkan harta istimal ialah harta yang dapat digunakan berulang kali, artinya wujud benda tersebut tidaklah habis atau musnah dalam sekali pemakaian seperti kebun, tempat tidur, baju, sepatu, dan lain sebagainya. Pembagian harta yang kelima ialah mal ain dan mal dain. Harta ain ialah harta yang berbentuk benda seperti rumah, pakaian, beras, kendaraan, dan yang lainnya. Sedangkan harta dain adalah jenis harta dalam kategori yang merupakan kepemilikan atas suatu harta yang masih berada dalam tanggung jawab seseorang. Artinya, si pemilik hanya memiliki harta tersebut, tetapi ia tidak memiliki wujudnya karena berada dalam tanggungan orang lain. Pembagian harta yang keenam ialah mal aini dan mal naf'i atau manfaat. Harta al-aini ialah benda yang memiliki nilai dan berbentuk berwujud, misalnya rumah, ternak. Terus harta an-nafi ialah al-a'rad yang berangsur-angsur tumbuh menurut perkembangan masa. Oleh karena itu, mal al-naf'i ini tidak berwujud dan tidak mungkin disimpan. Pembagian harta yang ketujuh ialah mal mamluk, mubah, dan mahjur.
Harta mamluk ialah harta yang sudah dimiliki baik oleh perorangan maupun badan hukum seperti pemerintah dan yayasan. Harta mubah ialah sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang seperti air dan mata air. Yang ketiga, harta mahjur ialah sesuatu yang tidak dibolehkan memiliki sendiri dan memberikan pada orang lain menurut syariat. Pembagian harta yang kedelapan ialah harta yang dapat dibagi dan harta yang tidak dapat dibagi. Contohnya, harta yang tidak dapat dibagi itu tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan bila harta itu dibagi-bagi, misalnya beras, jagung, tepung. Sedangkan harta yang tidak dapat dibagi ialah menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi, misal gelas, kemeja, dan mesin atau sebagainya. Harta yang kesembilan ialah harta pokok dan harta hasil. Harta pokok ialah harta yang mungkin darinya menghasilkan harta yang lain, sedangkan harta hasil ialah harta yang terjadi darinya harta yang lain. Pembagian harta yang ke-10 ialah mal khas dan mal am. Mal khas ialah harta pribadi, tidak bersekutu dengan yang lain, tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui pemiliknya. Dan harta am ialah harta milik umum atau bersama, yang boleh diambil manfaatnya secara bersama-sama. Pembahasan selanjutnya ialah harta, uang, dan modal dalam Islam. Uang adalah salah satu dari jenis harta. Dalam ekonomi Islam, memandang bahwa uang adalah uang, dalam artian ini hanya menerangkan fungsi sebagai alat tukar atau medium of exchange. Karena itulah uang merupakan public good yang harus selalu dalam keadaan mengalir atau beredar. Sedangkan modal adalah faktor produksi yang ketiga. Modal juga merupakan kekayaan yang dipakai untuk menghasilkan kekayaan lagi. Dia adalah alat produksi yang diproduksi. Dengan kata lain, alat produksi buatan manusia. Modal meliputi semua barang yang diproduksi tidak untuk konsumsi, melainkan untuk produksi lebih lanjut. Pembahasan yang selanjutnya ialah kedudukan dan fungsi harta dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan harta sebagai sesuatu yang indah dalam pandangan manusia, sehingga manusia diberi tabiat alamiah untuk mempunyai kecintaan terhadap harta. Kecintaan manusia terhadap harta tentunya harus mendapat bimbingan agar supaya tidak terperosok dalam jurang yang dimurkai Sang Pencipta. Harta juga dianggap sebagai bagian dari aktivitas dalam kehidupan yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk proses tukar menukar atau jual beli, sekaligus digunakan sebagai ukuran terhadap nilai. Islam memiliki pandangan yang jelas mengenai kedudukan harta. Pemilik mutlak terhadap sesuatu yang ada di muka bumi, termasuk harta benda, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hak kepada manusia untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu, kepemilikan pribadi baik atas barang-barang konsumsi ataupun barang-barang modal sangat dihormati, walaupun hakikatnya tidak mutlak dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan orang lain dan dengan ajaran Islam. Selanjutnya, fungsi harta yang sesuai dengan ketentuan syara. Yang pertama, berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas. Sebab untuk beribadah diperlukan alat-alat seperti alat untuk menutup aurat, pendaftaran, dan bekal untuk melaksanakan ibadah haji, berzakat, sedekah, dan hibah wakaf. Yang kedua, untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode berikutnya. Yang ketiga, untuk menyelaraskan atau menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Yang keempat, untuk mengembangkan dan menegakkan ilmu-ilmu, karena menuntut ilmu jelas membutuhkan biaya. Yang kelima, untuk memutar peran-peran kehidupan, yakni adanya pembantu dan tuan, adanya orang kaya dan miskin yang saling membutuhkan, sehingga tersusunlah masyarakat yang harmonis dan berkecukupan. Yang terakhir, untuk menumbuhkan silaturahmi karena adanya perbedaan dan keperluan. Pembahasan selanjutnya yaitu kepemilikan harta dalam Islam. Islam memiliki pandangan yang khas mengenai masalah kepemilikan harta. Dalam pandangan Islam, semua bentuk kekayaan pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga harta atau kekayaan di alam semesta ini yang telah dianugerahkan untuk semua manusia sesungguhnya merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia.
untuk dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan seluruh umat manusia sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Islam mengatur cara perolehan dan pemanfaatan kepemilikan. Para ulama membagi kepada 5 macam kepemilikan. Yang pertama, kepemilikan individu. Ialah izin syarat pada individu untuk memanfaatkan suatu barang melalui 5 sebab kepemilikan individu, yaitu bekerja, warisan, penggunaan harta dalam rangka mempertahankan hidup, pemberian negara dari hartanya untuk kesejahteraan rakyat, dan harta yang diberikan tanpa berusaha seperti hibah, hadiah, dan wasiat. Yang kedua, kepemilikan umum, ialah izin syariat kepada masyarakat secara bersama-sama untuk memanfaatkan sumber daya alam. Yang ketiga, kepemilikan negara. Disebut sebagai milik negara adalah harta yang merupakan hak di seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang khalifah. Yang keempat, kepemilikan mutlak, yaitu kepemilikan hakiki atas semua kekayaan yang ada di alam semesta ini ialah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kepemilikan relatif, yaitu walaupun harta itu milik Allah, tetapi kepemilikan manusia diakui secara de jure, karena Allah sendiri yang memberikannya kepada manusia atas kekayaan itu dan mengakui kepemilikan tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu dampak harta halal dan haram. Status halal dan haram adalah hal yang asasi dalam ajaran agama Islam. Adapun sumber dan dampak harta yang halal telah dipahami secara jelas oleh mayoritas umat ini, seperti keberkahan dalam harta, kemudahan beramal soleh, pelipat gandaan pahala, dan kenikmatan dari Allah. Sementara itu, untuk mengenai harta haram, di antaranya yang pertama, mereka telah mendurhakai Allah. Yang kedua, harta yang masuk dalam tubuh manusia berhubungan dengan amal jasadi. Yang ketiga, orang yang suka memakan harta yang haram menyerupai orang yang Yahudi. Yang keempat, makanan dari harta haram merupakan penyebab terhalangnya doa. Yang kelima, ialah petaka terbesar apabila memakan harta haram adalah terancam dengan api neraka. Dan yang terakhir, penyebab kemunduran, kehinaan, dan kenistaan umat ini. Pembahasan terakhir mengenai konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam. Kepemilikan dapat juga diartikan dengan hak milik, yaitu hak-hak yang terkait kehartaan dan manfaat, atau penguasaan terhadap sesuatu yang dimiliki. Hubungan seseorang dengan sesuatu harta yang diakui oleh Islam menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut kecuali ada halangan syariah. Dalam masalah kepemilikan, Islam mengakui kepemilikan secara pribadi yang diperoleh dengan cara yang diperbolehkan syariat. Konsep ini dipandang sebagai landasan pembangunan ekonomi. Kepemilikan harus diperoleh dengan cara yang halal. Demikian pula mengembangkannya harus dengan cara yang dihalalkan. Islam menempatkan harta sebagai salah satu dari 5 kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang harus dipelihara atau dijamin oleh agama. Kelima hal tersebut meliputi memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.